wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem operasi GUI dan CLI. Sebelum ke penjelasannya, saya dan teman-teman akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Gunawan. Saya Ardesya Saraswati. Saya Mila Karmila. Saya Sakila Siti Nur Fadila. Yang pertama, ada pengertian operasi sistem. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Yang kedua, ada pengertian sistem operasi GUI, graphical atau user interface atau antarmuka grafis. Graphical user interface atau antarmuka grafis merupakan sistem komponen visual interaktif yang digunakan dalam perangkat lunak seperti komputer, smartphone, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Berikut adalah beberapa contoh sistem operasi yang berbasis GUI. Yang pertama ada Microsoft. Siapa sih yang tidak kenal dengan operasi sistem satu ini? Pasti sebagian dari kita sudah sangat mengenalnya. Ya, dia adalah sistem operasi Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan Windows, merupakan sistem operasi yang dirintis oleh Bill Gates di dalam naungan Microsoft Corporation. Microsoft sendiri merupakan sistem operasi yang berbasis Graphical User Interface atau GUI. Banyak sekali pengguna laptop dan komputer yang menggunakan sistem operasi ini karena perintah, fungsi, dan fiturnya sangat mudah digunakan. Tak heran, Bill Gates pernah menempati tempat orang terkaya di dunia selama beberapa periode. Yang kedua ada Browser Operating System. Siapa bilang Google tidak memiliki sistem operasi? Nyatanya ada loh sistem operasi kesukaan Google. Sistem operasi yang dinamai Browser Operating System ini menggunakan basis Linux dan standar web untuk komputer personal yang dirilis pada pertengahan 2010. Sistem operasi ini bekerja dengan windowing atau witching dan menggunakan standar web HTML5. Standar web ini merupakan salah satu pengembangan Microsoft Browser yang berbasis sistem operasi. Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, operasi sistem besutan Google yang satu ini merupakan gabungan dari Windows, Vista, dan Linux. Coba deh perhatiin. Yang ketiga ada IBM OS 2. Sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan terkemuka International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation yang mungkin digunakan sebagai pengganti sistem operasi DOS. Perlu kamu tahu bahwa istilah OS 2 merupakan singkatan dari Operating System 2 atau Operating System 2 yang dimana didesain agar dapat menggunakan kemampuan maksimal dari mikroprosesor Intel 8086, modus proteksi, menjalankan tugas simultan, serta dukungan memori virtual. Di balik semua itu, sistem operasi ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan banyak software MS-DOS yang beredar di kala itu. Berikut adalah beberapa kelebihan sistem operasi GUI. Yang pertama, tampilannya sangat user-friendly atau menarik. Para pengguna akan sangat dimanjakan dengan adanya simbol untuk mewakili perintah-perintah tertentu dan gambar-gambar yang memudahkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Banyak sekali variasi gambar atau tema yang bisa diganti sesuka hati. Wajar saja banyak yang memakai antarmuka yang satu ini. Yang kedua, pastinya nggak ngebosenin dong, karena antarmuka yang satu ini lebih menekankan pada visual dan metode praktis. Dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya, bisa memungkinkan kita untuk
bermain game, menonton video, melihat gambar, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja tidak akan membuat kita merasa cepat bosan ataupun jenuh. Yang terakhir ada pastinya mudah digunakan. Karena kemudahan yang ditawarkan oleh sistem operasi GUI ini memang sangat amat banyak, sehingga pengguna bisa dengan mudah untuk menggunakan perangkat pintarnya. Bahkan, orang awam sekalipun akan dengan mudah untuk mempelajari fitur yang ada di dalamnya. Mereka tidak akan kesulitan untuk mempelajari berbagai fitur yang ada di dalamnya. Tinggal klik dan klik. Mudah bukan? Selain kelebihan, sistem operasi GUI ini juga memiliki kekurangan loh. Apa aja sih? Ayo kita bahas. Yang pertama, membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih besar dan mumpuni. Yang kedua, performanya lebih berat. Yang ketiga, biasanya berbayar. Pengertian sistem operasi CLI, Command Line Interface atau CLI adalah mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas tertentu. 2. Contoh operasi CLI ada Sun Solaris, Linux Debian versi Text, dan Knoppix. 3. Kelebihan operasi sistem CLI: 1. Jarang terkena virus, apalagi jika sistem operasi berasal dari Linux yang umumnya sangat jarang diserang virus bandel. 2. Mayoritas antarmuka CLI bersifat gratis dalam penggunaannya. 3. Mudah dalam membentuk folder dan subfolder. Membuat folder pada antarmuka CLI sangat mudah, cukup diperintah maka folder baru sudah dibuat. 4. Performa stabil. Karena hanya menggunakan teks di antarmuka, sistem operasi ini terlihat lebih stabil dibandingkan GUI. Terakhir, efisiensi ringan dan cepat. Bagi yang sudah ahli dan familiar dengan kode-kode antarmuka CLI, mungkin tidak akan menjadi masalah. Bahkan bagi mereka yang sudah ahli, mungkin CLI adalah pilihan yang terbaik. Kekurangan operasi sistem CLI: harus menghafal atau mengerti berbagai kode baris dan perintah. Ini tentu menjadi sangat ribet apabila kamu menginginkan sesuatu yang instan dan praktis. Bagi pengguna awam, terkesan tidak menarik dan sangat membosankan. Resiko kehilangan file lebih besar. Saking cepatnya menggunakan baris kode, mungkin saja kita tanpa sengaja melakukan kesalahan. Jika tujuannya salah karena keteledoran kita, maka file itu bisa langsung terhapus. Salah perintah bisa fatal. Biasanya antarmuka CLI tidak terlalu banyak menanyakan hal, karena semuanya mungkin serba simpel. Perlu pengecekan mendalam di setiap baris perintah yang dijalankan. Yang terakhir adalah perbedaan operasi sistem GUI dan CLI. Perlu diketahui, perbedaan GUI dan CLI yang paling menonjol ada pada penggunaan perintahnya. CLI memungkinkan pengguna dapat berinteraksi hanya menggunakan keyboard saja. Sedangkan GUI, pengguna dapat berinteraksi dengan beberapa perangkat komputer seperti keyboard, mouse, dan peralatan lainnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.